Baik, Swastiastu, izin perkenalkan diri, nama Gantara dengan saya sendiri. Terus teman saya Kemang Bagus Janarda. Di sini kami akan mempresentasikan itu model pengalamatan jembatan instruksi ke lokasi data. Di sini kita akan metode pengalamatan menjelaskan cara CPU menentukan lokasi operan data atau alamat memori yang akan digunakan dalam suatu operasi. Ini adalah bagian integral dari set instruksi yang mempengaruhi fleksibilitas, kinerja, dan ukuran kode program. Pemilihan mode pengalamatan yang tepat sangat penting untuk efisiensi eksekusi program. Selanjutnya, di sini ada memahami mode pengalamatan. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama adalah register. Data yang disimpan langsung di register internal CPU, lokasi penyimpanan tercepat dan terdekat dengan ALU. Kedua ada immediate, nilai data yang disertakan langsung sebagai bagian dari instruksi itu sendiri. Ketiga ada memori, data yang tersimpan di lokasi memori utama, RAM. Keempat ada input-output port, alamat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat input dan output eksternal. Selanjutnya, di sini ada immediate addressing mode. Ini ada penjelasannya, itu operand adalah nilai konstanta yang langsung ada dalam instruksi, tidak ada akses memori tambahan untuk mendapatkan data. Adapun di sini ada contoh, yaitu MOV AX5 keterangan. Instruksi ini memindahkan nilai X konstanta langsung ke register AX. Ini adalah cara tercepat untuk membuat nilai ke register karena data sudah tersedia dalam instruksi. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dengan kelebihannya, yaitu cepat dan tidak memerlukan akses memori. Kekurangannya itu ukuran nilai konstanta terbatas oleh panjang field operan di instruksi. Selanjutnya ada register addressing mode. Sini ada pun penjelasannya, itu operan berada di dalam salah satu register CPU. Alamat operan secara implitis ditunjukkan oleh nama register. Ini ada contohnya, ADD AX BX. Keterangannya, instruksi ini menambahkan isi dari register BX ke register AX karena kedua operan sudah ada di dalam CPU register. Operasi ini sangat cepat. Pun kelebihannya yaitu sangat cepat, tidak ada akses memori. Kode instruksi lebih pendek karena hanya perlu mengacu pada nama register. Kurangnya jumlah register terbatas. Baik, sekian dan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu direct dan indirect address mode. Di sini kita mulai dari direct addressing mode. Ini alamat memori dari operan ditentukan secara eksplisit atau langsung
dalam instruksi, terus CPU langsung mengetahui lokasi data dari nilai alamat yang ada di instruksi. Contohnya ada MOV, AX, dan dalam kurung ini 1000H. Itu keterangannya itu instruksi ini mengambil data dari alamat memori 1000H dan memindahkannya ke register AX. Ini sering digunakan untuk variabel global atau lokasi memori yang diketahui secara statis. Setelah itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya, alamat penuh harus disertakan dalam instruksi, membuat instruksi lebih panjang dan kurang fleksibel untuk mengakses data yang berdekatan, misalnya array. Terus kita lanjut ke indirect addressing mode. Alamat memori dari operan tidak langsung diberikan, melainkan disimpan di dalam sebuah register. Register tersebut bertindak sebagai pointer ke lokasi data. Ini bedanya ya. Kalau direct itu langsung dia, kalau indirect itu tidak langsung diberikan, melainkan disimpan dulu ke register. Contohnya itu MOV AX, di sini ada BX, terus ada keterangan ini yaitu instruksinya mengambil data dari alamat yang dituju pada isi dari register BX. Misalnya jika BX berisi 2000, maka data diambil dari alamat 2000H. Ini sangat berguna untuk mengakses data secara fleksibel seperti elemen dalam linked list atau saat memindai blok memori. Ada kelebihannya juga. Kelebihannya yaitu fleksibel untuk mengakses data yang lokasinya dapat berubah selama eksekusi, misalnya pointer. Instruksi lebih pendek dibandingkan direct addressing jika alamat panjang. Terus kekurangannya yaitu memerlukan satu akses memori tambahan untuk mendapatkan alamat aktual sebelum mengakses data. Kita lanjut. Oke, di sini ada indexes addressing mode. Di sini ada penjelasannya itu. Ini tuh alamat operan dihitung dari kombinasi nilai dasar dan offset. Contohnya yaitu MOV AX, BX ditambah SI. Ini mengambil data dari alamat BX atau base tambah si SI atau index. Penggunaan di sini ideal untuk mengakses elemen, array, dan struktur data. Ini instruksi dari ini. Jadi ini mengambil data dari alamat memori yang merupakan hasil penjumlahan dari isi register BX ini dan isi register SI atau offset. Misalnya jika BX adalah alamat awal array dan SI adalah indeks elemen dalam array tersebut. Kelebihannya itu efektif untuk iterasi melalui array atau struktur data serupa, memungkinkan akses efisien ke elemen yang berdekatan. Terus kekurangannya itu perhitungan alamat membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan mode yang lebih sederhana. Nah, ini dia yang terakhir. Ini adalah relative addressing mode. Penjelasannya itu adalah dia itu alamat target, misalnya untuk instruksi lompatan atau cabang dihitung relatif terhadap alamat program counter atau PC saat ini. Contohnya yaitu JMP label. Instruksi ini melompat ke lokasi label. Alamat label dihitung sebagai offset, positif atau negatif. Dari alamat instruksi saat ini membuat kode lebih portable. Ini penting untuk kode yang tidak bergantung pada posisi memori absolute
atau posisi independen code atau biasa disebut dengan biasa disingkat PIC, seperti pustaka bersama itu, atau biasa disebut juga dengan shared library. Terus kelebihannya itu kode lebih ringkas dan possession independen atau PIC itu kode lebih ringkas dan possession PIC, possession independen. Penting untuk pustaka bersama dan program yang dibuat secara dinamis. Kekurangannya, jangkauan lompatan terbatas oleh ukuran offset yang tersedia dalam instruksi. Ini pentingnya berbagai mode pengalaman. Di sini ada 4, yaitu fleksibilitas desain performa, terus ada dukungan struktur data kompleks, terus ada efisiensi kode. Mulai dari fleksibilitas desain memungkinkan desain CPU untuk pengoptimalan cara data diakses dan dioperasikan. Terus efisiensi kode itu memungkinkan compiler dan program assembly untuk menulis kode yang lebih ringkas dan efisien, terutama untuk tugas-tugas seperti manipulasi array, struktur data, dan terus dukungan struktur data kompleks itu memfasilitasi akses efisien ke berbagai struktur data kompleks yang digunakan dalam program modern. Terus ada performa. Pilihan mode pengalamatan dapat memenuhi jumlah siklus clock yang diperlukan untuk mengeksekusi sebuah instruksi sehingga berfungsi pada pintu eksekusi. Oke, ini materi terakhir dari kita. Inilah bahasan dari materi kita, yaitu mode pengalamatan, yaitu jembatan instruksi ke lokasi data. Mungkin saya atau teman saya ada salah kata atau salah penyebutan kata, tolong dimaafkan. Dan saya Eko Momoke Senuarta dan teman saya Iman Widiantara pamit undur diri. Om Santi.